Bima bertanya, pakar menjawab. Last time kita sudah membahas tentang pencegahan dan promosi kesehatan COVID-19. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema yang tidak jauh berbeda, masih dalam situasi pandemi COVID-19. Apakah itu? Yaps, tips and trik perkuliahan daring. And this time saya akan ditemani oleh seorang pemateri yang tidak kalah menarik dari pemateri sebelumnya. Siapakah dia? Beliau adalah Bapak Aulia Rahman SKM MKM, salah seorang dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Tanpa berlama-lama, berikut videonya. Pesan dan kesan Ocha selama kuliah online ini adalah berat banget karena tugasnya tuh berasa 2 kali lipat dan kayak nggak enak aja gitu, lebih enak kuliah secara tatap muka. Jadi semoga corona cepat selesai biar kuliah lagi, yeay. Kesan kuliah daring itu cukup efektif, hanya saja terkadang jaringan suka putus-putus, terus pengeluaran untuk pembelian kuota cukup besar, dan tugas datang silih berganti. Pesannya untuk dosen mungkin bisa membatasi dalam pemberian tugas. Kesan-kesan selama kuliah online itu pasti banyak. Yang pertama, kuota internet kadang terbatas, sinyal dan jaringan bermasalah kadang-kadang. Terus kalau ada dosen yang minta jadwal pengganti secara mendadak, itu bikin sport jantung juga. Terus kalau kuliah online, waktu bersama keluarga kita itu lebih banyak. Jadi itu salah satu yang saya suka dari kuliah online. Kuliah online merupakan salah satu cara yang efektif yang dapat kita lakukan pada saat ini guna pencegahan dan penyebaran virus corona untuk kesehatan kita bersama. Sebenarnya proposal menggunakan daring adalah salah satu cara efektif yang dilakukan saat ini. Namun saya merasakan sulit untuk menyamakan persepsi atau menjelaskan hasil dari presentasi yang kita tampilkan. Kemudian akses internet yang terkadang kurang stabil menyebabkan kita untuk sulit berkomunikasi. Pesan saya terhadap teman-teman, pastikan terlebih dulu lokasi teman-teman memiliki akses internet yang cepat dan stabil. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman atau biasa dipanggil Aul. Saat ini saya menjadi tenaga pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, Departemen K3 Counseling. Nah, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dan juga kesan-kesan yang dirasakan oleh mahasiswa terkait pelaksanaan perkuliahan daring yang sudah berjalan beberapa minggu ini. Nah, ada beberapa pertanyaan dan kesan yang sudah masuk, maka saya akan simpulkan secara umum agar tidak terlalu panjang. Oke? Nah, yang pertama, beberapa dari saudara mengeluhkan mengenai permasalahan jaringan saat sedang melaksanakan perkuliahan online. Jadi, mungkin beberapa di antara saudara ada yang tempat tinggalnya di daerah yang agak terpelosok atau di daerah yang jauh dari keramaian, sehingga mungkin penerimaan sinyalnya kurang bagus. Nah, kalau tips dari saya yang bisa saudara coba di rumah adalah yang pertama, pastikan dulu bahwa posisi saudara tersebut memang merupakan posisi yang terbaik yang ada di rumah. Misal, kalau misalnya saudara berada di kamar, kemudian sinyalnya ternyata 3G atau E, maka mungkin saudara bisa cari area lain di dalam rumah yang mungkin penerimaan sinyalnya lebih bagus, misalnya di teras rumah misalnya, atau di ruang tamu dan sebagainya gitu, sehingga untuk alasan jaringan mungkin dapat diminimalisir kerugiannya ataupun dampak negatifnya dari pemilihan lokasi yang baik seperti itu. Atau kalau misalnya ternyata mungkin di seluruh area rumah saudara ternyata jaringannya sama-sama kurang baik ya, misalnya semuanya sama-sama E atau semuanya sama-sama 3G, walaupun sudah diupayakan agar mencari di mana-mana gitu ya beberapa area di rumah. Nah, salah satu tips atau solusi yang juga bisa saudara terapkan adalah dengan mengganti kartu yang digunakan untuk kuota internet tersebut gitu. Jadi kalau misalnya saat ini saudara pakai provider A, kemudian ternyata sinyal tidak bagus, maka itu adalah tugas saudara untuk mencoba menemukan kartu lain yang mungkin penerimaan jaringannya bagus, misalnya provider B atau C. Tips yang kedua yang juga dapat saudara lakukan untuk mengakali bagaimana agar permasalahan jaringan selama perkuliahan online dapat diatasi adalah dengan memanfaatkan wifi teman. Ya, jadi mungkin saudara kan selama ini memiliki teman pergaulan yang cukup banyak ya, mungkin bisa jadi tetangga, bisa jadi teman sekolah waktu SMP, SMA, perkuliahan bahkan gitu ya. Jadi mungkin di antara mereka ada yang memiliki jaringan wifi di rumahnya gitu, dan itu mungkin tidak masalah jika seandainya saat perkuliahan atau saat melangsungkan ujian online, saudara main tuh ke situ gitu ya. Nah, kemudian hal terakhir yang juga sering dilupakan dalam pelaksanaan perkuliahan online, khususnya mengenai masalah jaringan, adalah saat
kita sebagai pengguna itu lupa menggunakan earphone. Jadi banyak sekali terjadi ya ketika dalam sesi live streaming atau sesi live discussion berlangsung menggunakan berbagai aplikasi conference ya, itu mungkin seringkali seperti suaranya tidak jelas atau suaranya putus-putus. Itu ternyata juga disebabkan oleh tidak adanya perangkat sound yang baik. Nah, dalam hal ini tidak semua laptop yang memiliki perangkat sound yang baik. Nah, untuk itu sebenarnya saudara dapat mengakalinya dengan menggunakan earphone yang memiliki mikrofon pada cabangnya gitu ya. Jadi dengan adanya mikrofon dan earphone, maka dari saudara sendiri tentu akan dapat mendengarkan dengan lebih baik. Kemudian juga akan dapat menyampaikan pesan yang penerimanya juga di komputer-komputer lain akan lebih baik karena mikrofonnya dekat dengan mulut. Sedangkan kalau misalnya saudara berbicara langsung di depan laptop, maka tentu saja akan terjadi banyak sekali berbagai gangguan gitu ya. Bisa jadi seperti suaranya tidak terlalu terdengar jelas misalnya, atau mungkin saudara sebenarnya bisa menyampaikan berbagai hal dengan lebih baik tapi ternyata terkendala karena jauhnya jarak saudara dari laptop. Selain itu juga yang sering terjadi adalah karena perangkat sound yang bawaan dari laptop itu sendiri kurang bagus, sehingga saat kita berbicara maka penerimaan di komputer lain atau di handphone lain itu menjadi ada bunyi denging-denging atau ada bunyi yang lain-lain yang dapat mengganggu proses komunikasi. Untuk itu tetap gunakan earphone selama proses perkuliahan online maupun ujian online. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan atau pesan kedua, yaitu mengenai paket kuota yang sering boros dan sering cepat habis, dan itu sangat tidak memungkinkan dan tidak efektif untuk digunakan selama perkuliahan online. Nah, jadi di sini sebenarnya juga menurut saya itu bukan menjadi masalah yang cukup besar ya pada saat ini, karena bahkan tanpa perkuliahan online pun saudara tentu saja akan membeli dan membutuhkan paket internet dengan kuota yang besar seperti itu. Tidak hanya saat proses perkuliahan online ini. Walaupun namun saat perkuliahan online atau saat ujian online tentu saudara akan membutuhkan lebih banyak kuota karena kegiatan live streaming yang sedang berlangsung, di mana itu adalah video yang ditayangkan gitu ya dengan jaringan. Nah, adapun untuk mengupayakan agar saudara tidak mengalami kerugian finansial yang besar ya karena permasalahan kuota, ataupun agar saudara tidak terganggu selama perkuliahan maupun saat ujian ya, ada beberapa tips juga dari saya. Yang pertama itu saudara dapat mengganti kartu yang mungkin saudara saat ini pakai dengan kartu lain yang mungkin paket kuotanya lebih murah atau lebih bebas gitu ya. Jadi mungkin saudara tidak terlalu mengeksplor ya karena terbiasa dengan kenyamanan ya mungkin dengan kartu yang sekarang dimiliki. Jadi tidak tahu bahwa ternyata sebenarnya kartu provider lain itu ada yang menyediakan kuota unlimited, ada juga yang menyediakan kuota siang gratis, ada juga yang menyediakan kuota murah meriah. Itu jadi berbagai kartu dan berbagai paket itu ada banyak sekali gitu pilihannya, tidak hanya pada kartu yang saudara pakai saja gitu. Jadi mungkin untuk mengakalinya bisa dengan explore atau mencari tahu informasi mengenai kapasitas yang disediakan oleh provider-provider lain. Dan untuk mungkin jika seandainya kita mungkin handphonenya cuma satu, kalau misalnya handphonenya dual SIM kan kita bisa gunakan slot yang satu lagi untuk kartu internet tersebut dengan kuota yang bebas tersebut gitu ya. Tapi kalau misalnya kartunya cuma satu ya mungkin apa boleh buat selama perkuliahan online terpaksa mungkin saudara bisa mengganti kartu provider lain yang kuotanya lebih murah atau mungkin unlimited gitu ya untuk digunakan selama perkuliahan saja, dan mungkin nanti bisa diganti lagi ketika perkuliahan atau ujian telah selesai. Nah, selain itu saudara juga dapat mengakalinya dengan mematikan fitur video yang ada di perangkat saudara. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa memang proses komunikasi lewat video conference atau video discussion seperti yang kita kenal saat ini selama perkuliahan online itu memang merupakan proses dua arah, di mana nanti penerima akan memunculkan wajahnya di video dan kita sebagai pemberi informasi juga akan memunculkan wajah di video. Adanya dua proses tersebut tentu saja akan memakan kuota lebih banyak karena di pihak seberang melakukan penayangan dan kita memprosesnya dengan proses download, sedangkan kita juga memberikan siaran atau menyiarkan dengan proses upload. Berarti ada proses download dan proses upload. Jika kedua proses terus berlangsung, maka tentu saja itu akan memakan lebih banyak kuota daripada hanya satu proses saja yang berlangsung. Nah, untuk itu saudara dapat mengakalinya dengan mematikan fitur kamera video saudara, sehingga kita hanya menikmati fitur menikmati video yang ditayangkan oleh pihak yang sedang menjadi lawan bicara kita atau dosen yang menyiarkan materi kuliah. Dengan demikian, proses yang berjalan di perangkat saudara hanyalah proses download, sedangkan proses uploadnya tidak berjalan atau mungkin berjalan untuk sound dan gambar dan segala macam, tapi mungkin akan sangat jauh berkurang dibandingkan dengan saudara bila menyalakan kamera untuk juga menayangkan dan melanjutkan proses upload. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan ketiga atau kesan ketiga mengenai
terlalu banyaknya tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Baik, saya sebagai dosen tentu saja juga memahami ya maksud dan tujuan dari para dosen memberikan tugas yang beban dan porsinya agak lebih banyak dibandingkan waktu perkuliahan normal kepada saudara. Yang pertama karena memang asumsi dari semua dosen adalah jika hanya diberikan materi saja lewat online, maka akan ada kemungkinan bahwa peserta pembelajaran tidak dapat memahami materi yang diajarkan. Karena memang tidak semua orang akan dapat memahami suatu pengetahuan baru melalui media video seperti yang saudara rasakan selama perkuliahan online ini. Juga mungkin tidak semua peserta ajar atau peserta pembelajaran yang memahami materi langsung jika hanya lewat PPT yang diupload gitu ya, tanpa ada penjelasan dan sebagainya. Nah, karena keterbatasan yang ada saat proses perkuliahan online tersebut akibat perkuliahan menggunakan jaringan ini, maka semua dosen berasumsi bahwa untuk meningkatkan daya pemahaman dari peserta pembelajaran, untuk memastikan bahwa peserta pembelajaran memahami dengan baik apa saja yang disampaikan selama perkuliahan online, maka untuk itulah akhirnya diberikan tugas yang mungkin porsi dan bobotnya agak lebih besar dibandingkan perkuliahan yang biasa. Dimana kalau perkuliahan biasa mungkin akan dapat dievaluasi langsung di kelas itu sendiri ketika ada mungkin mahasiswa yang tidak memahami pembelajaran gitu ya. Misalnya ada materi yang dia tidak pahami, maka dia dapat langsung bertanya atau dosen dapat memancing saudara untuk langsung bertanya. Sedangkan saat perkuliahan online seperti yang kita ketahui bahwa hampir semua dari kita mungkin tidak mau terlibat terlalu banyak atau mungkin tidak mau terlalu aktif saat perkuliahan online gitu ya. Nah, untuk itulah akhirnya dosen berasumsi dengan memberikan tugas maka mungkin saudara akan dapat mengulang pelajaran yang sudah saudara dapatkan lewat penjelasan maupun lewat video maupun lewat PPT, dan saudara akan lebih dapat memahami materi yang diajarkan seperti itu. Sehingga untuk menghilangkan pemberian tugas dari proses pembelajaran perkuliahan online ini, saya rasa itu tidak mungkin karena memang itu adalah salah satu metode yang paling efektif yang dapat digunakan oleh dosen untuk mengukur seberapa paham saudara terhadap materi yang saudara terima selama ini. Nah, mungkin untuk advokasi itu mungkin beberapa mahasiswa sudah menyampaikan kepada saya ya secara pribadi mengenai penugasan yang terlalu banyak dan terlalu mepet ini, dan itu sudah saya advokasi kepada pihak fakultas dan pimpinan juga, dan memang responnya adalah bahwa kedepannya mungkin pemberian tugas tidak akan sebanyak yang sebelumnya dan tidak akan terlalu mepet seperti yang sebelumnya. Mungkin sejauh itu yang bisa kita perjuangkan bersama. Sedangkan untuk menghilangkan mungkin tidak dapat kita lakukan seperti itu. Jadi mungkin saya rasa saudara yang harus memiliki bahu yang lebih kuat untuk mengangkat beban yang lebih berat atau berusaha lebih giat untuk melaksanakan proses yang tidak biasa ini, karena seperti yang kita ketahui kita tidak bisa menghadapi suatu perubahan dengan cara yang biasa. Kita juga harus melakukan perubahan. Untuk menghadapi perubahan kita juga harus melakukan perubahan. Untuk menghadapi situasi yang berubah kita juga harus melakukan metode dan cara yang berubah dengan semangat yang juga berubah seperti itu. Jadi saya rasa saudara harus tetap melaksanakannya dengan baik. Oke? Sedangkan untuk tips-tipsnya supaya saudara tetap dapat mengerjakan seluruh tugas yang diberikan oleh dosen dengan baik, walaupun dengan kondisi serba waspada, serba takut dan khawatir seperti saat ini, mungkin juga karena terlalu banyak di rumah ya, jadi terlalu nyaman. Jadi mungkin ada beberapa tips yang bisa saya berikan pada saudara agar tugas saudara dapat selesai dengan tepat waktu. Yang pertama yaitu saudara jangan menumpuk-numpuk tugas yang diberikan oleh dosen. Jadi kebanyakan dari kita tentu hampir semua mungkin ya, jadi saya bisa generalisasikan karena memang saya sendiri juga merasakan gitu ya. Mungkin di antara kita memang sering menumpuk-numpuk tugas gitu ya. Ketika misalnya kita Senin dapat satu tugas, kemudian Selasa dapat satu tugas, Rabu dapat satu tugas, dan ternyata kumpulnya minggu depan, pasti sebagian besar dari kita mengerjakan tugas tersebut satu hari sebelum tugas tersebut dikumpulkan, benar kan? Nah, dan seringkali hal tersebut yang menyebabkan terjadinya penumpukan tugas-tugas dengan deadline yang mirip atau deadline yang berdekatan, sehingga kita mungkin agak kocar-kacir mengerjakannya dan bahkan sampai begadang. Nah, tips dari saya agar kita terhindar dari hal tersebut adalah agar kita membuat tugas-tugas tersebut di hari yang sama dengan waktu pemberiannya. Jadi kalau tugas saudara diberikan hari Senin, upayakanlah agar tugas tersebut dapat saudara selesaikan di hari Senin itu, seperti itu ya. Sehingga ketika besoknya saudara diberikan tugas lagi, ya saudara tidak akan terganggu oleh tugas yang diberikan di hari yang sebelumnya, seperti itu. Jadi dengan adanya disiplin diri untuk menyelesaikan tugas di hari yang sama dengan di hari pemberiannya itu, maka saya yakin masalah tugas tidak akan lagi terasa berat oleh saudara karena tidak ada penumpukan sama sekali. Selain itu,
Jika misalnya tugas tersebut tidak selesai di hari yang sama, maka saudara akan dapat melanjutkannya di hari yang lain ketika hari tersebut tidak terlalu banyak tugasnya atau ketika weekend di mana memang sama sekali tidak ada tugas. Dan untuk tips yang kedua, bagaimana mengakali agar tugas saudara dapat terselesaikan dengan baik dan tidak mengalami kekacauan atau begadang malam ya, SKS, sistem kebut semalam ya. Jadi yang kedua caranya adalah dengan membuat sebuah list deadline yang berisi kumpulan seluruh tugas-tugas yang saudara harus kerjakan beserta tanggal deadline kapan tugas tersebut harus diserahkan. Nah, dengan demikian nanti mungkin saudara akan dapat memberikan penilaian sendiri ya, mana yang lebih prioritas dan mana yang mungkin tidak terlalu prioritas, mana yang harus diselesaikan lebih dulu, mana yang mungkin dapat dikerjakan setelah itu. Sehingga dengan adanya list tersebut gitu ya, itu mungkin nanti akan memacu saudara agar tidak terlalu santai mengerjakannya dan juga tidak terlalu buru-buru gitu ya, sehingga nanti akan didapatkan hasil untuk mengerjakan tugas yang lebih baik. Juga akan meminimalisir adanya tugas yang ketinggalan atau yang kurang sempurna seperti itu ya. Saya pribadi masih sampai saat ini saya masih melaksanakan seperti itu. Saya punya list ya, setiap hari saya mempunyai list apa yang akan saya kerjakan selama satu hari tersebut. Walaupun dalam pelaksananya memang ada beberapa kali mungkin ya kejadian agak melenceng dari list, mungkin karena mager, karena lagi di rumah misalnya, atau karena banyak hal-hal lain yang lebih menarik mungkin ya, sehingga agak-agak kadang-kadang ngaret dari list misalnya beberapa menit atau beberapa jam, atau mungkin ada yang melenceng sama sekali. Nah, itu wajar, tapi tetap selama kita memiliki list deadline tersebut, kita tidak akan lari dari apa yang harus kita selesaikan. Jadi kita tetap punya goal walaupun mungkin cara. Nah, tips selanjutnya yang dapat saudara terapkan agar saudara dapat mengerjakan tugas dengan baik dan tidak terganggu oleh berbagai hal apapun adalah dengan membuat planner atau list what to do. Ya, jadi mungkin saudara ada yang sudah familiar dengan planner ya. Jadi itu adalah sebuah buku yang berisi catatan rencana kira-kira apa saja yang kita lakukan selama satu hari, satu minggu maupun satu bulan ke depan. Tapi mungkin dalam hal ini karena formatnya adalah untuk pengerjaan tugas, maka tentu saja adalah dalam minggu ini seperti ya. Jadi nanti akan di situ nanti akan ada list ya yang bisa diisi dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen-dosen selama satu minggu ini, kemudian deadline-nya gitu ya. Jadi tanggal berapa dikumpulkan dan jam berapa dikumpulkan, itu semuanya sudah tertata dan tertulis di sana. Nah, dengan adanya planner atau list what to do seperti itu, maka saya yakin saudara akan terhindar dari yang namanya tugas yang menumpuk atau mungkin kekurangan waktu untuk mengerjakannya gitu, karena semuanya sudah tertata dan sudah tersusun dengan baik. Apa yang harus saudara lakukan yaitu cukup dengan mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan maupun mengerjakan aktivitas yang sudah saudara rencanakan sesuai dengan planner dan what to do list tersebut. Nah, walaupun mungkin saya dapat maklumi dalam pelaksanaannya nanti akan beberapa kali kita sering melenceng mungkin ya dari list yang ada, atau mungkin kita terganggu atau salah fokus oleh berbagai hal-hal yang tidak dapat kita duga gitu ya, maka itu tidak apa-apa. Namun yang jelas adalah saudara memiliki goal harian gitu ya. Jadi setiap hari itu ada goals yang harus dicapai, dan pada ketika hari itu berakhir saudara sudah dapat mencapai goal tersebut walaupun mungkin caranya berbeda-beda gitu ya. Ada mungkin selesai di pagi hari, ada yang dapat menyelesaikannya di siang hari, di malam hari gitu ya. Itu mungkin berbeda cara dan berbeda metode yang bisa saudara terapkan sendiri-sendiri ya. Namun saya dapat pastikan bahwa dengan adanya metode planner dan list what to do ini, maka saudara akan terhindar dari berbagai hal yang menyebabkan pengerjaannya tidak efisien seperti itu. Karena dengan adanya list tersebut, maka saudara akan dapat mengerjakannya dengan lebih tepat waktu, kemudian terarah, kemudian juga saudara tidak terhindar dari berbagai hal-hal yang membuat saudara terdistract seperti handphone, laptop, film, drama Korea dan semacamnya gitu ya. Jadi sehingga dapat saudara maksimalkan waktu yang saudara punya untuk mengerjakan seluruh tugas-tugas sesuai dengan list dan goal harian yang ada. Oke, mungkin demikian saja tips yang dapat saya berikan terhadap kondisi yang saudara sampaikan ya, baik pertanyaan maupun kesan-kesan yang saudara rasakan. Semoga kita tetap semuanya dapat bersemangat ya menjalani aktivitas perkuliahan walaupun saat ini mungkin prosesnya lebih kepada perkuliahan online ya, seperti yang dapat kita rasakan. Namun saya dapat yakinkan saudara bahwa apapun sebenarnya metode perkuliahan, semuanya kembali lagi kepada diri kita sendiri-sendiri. Jika kita misalnya memang dari awal malas, memang kita tuh sebenarnya dari awal mageran, memang sebenarnya kita tuh dari awal tidak terlalu niat untuk melaksanakan dan menjalankan aktivitas perkuliahan online ini, maka semua tips-tips yang saya berikan tadi akan tidak ada gunanya. Saudara pasti akan tetap punya excuse, saudara pasti akan tetap punya alasan-alasan yang menyebabkan saudara tidak
mau mengerjakan tugas atau mungkin tidak dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Nah, jadi semuanya kembali lagi pada diri kita masing-masing. Jika kita memang bersungguh-sungguh ingin melaksanakan perkuliahan online dengan baik, maka saya rasa saudara dapat menjalankan tips-tips yang saya berikan tadi dengan baik, sehingga nanti akan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang saudara rasakan saat ini. Adapun saya juga teringat ya kata-kata orang bijak bahwa kita tidak dapat menggunakan cara lama untuk menghadapi suatu hal yang baru, atau kita tidak dapat menggunakan cara seperti biasanya untuk menghadapi hal yang tiba-tiba berubah gitu. Jadi kita harus ikut berubah, kita harus beradaptasi. Dan mungkin kalau saudara selama ini terbiasa santai untuk menghadapi perkuliahan online ini, maka saudara mungkin tidak bisa santai lagi gitu ya. Saudara harus bersungguh-sungguh dan lebih serius. Walaupun saya tahu godaan untuk berada di rumah itu sangat banyak sekali ya. Jadi kalau di kosan mungkin saudara bisa berkuliah dengan baik gitu ya, karena dari kos ke kampus memang tujuannya hanya banyak di kampus ya. Jadi di kosan mungkin tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan. Sedangkan kalau di rumah mungkin banyak sekali godaan ya, seperti adanya kasur, ada wifi, ada keluarga, ada saudara, ada orang tua, ada pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah dan lain-lain gitu ya, sehingga mungkin saudara dapat terdistract. Tapi dapat saya yakinkan bahwa orang tua saudara tentu akan juga dapat mengerti bahwa yang saudara lakukan ini adalah hal-hal yang merupakan kewajiban saudara sebagai seorang mahasiswa, sebagai orang yang sedang menuntut ilmu di universitas. Ya, jadi mungkin saya rasa juga orang tua saudara akan mengerti bahwa mungkin anaknya mungkin tidak akan dapat diganggu dalam beberapa waktu, apalagi ketika dia sedang melaksanakan perkuliahan online. Tinggal nanti lagi bagaimana kita berpandai-pandai menyampaikannya dengan baik pada orang tua kita seperti itu. Demikian saja tips dan trik yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat berguna bagi kita semua dan semoga kita masih dapat melaksanakan perkuliahan online ini dengan baik seperti sebagaimana mestinya. Saya undur diri dulu. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankan. Oke teman-teman, sekian tips and trik bagaimana cara mengatasi permasalahan selama perkuliahan daring. Alright, thank you so much for watching this video. Semoga berguna dan bermanfaat. Don't forget to like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kamu. Dan yang terpenting nih, jangan lupa untuk follow official account Instagram Himat Kami. Saya Desi Novitasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum.